mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Ustazah hari ini akan membersamai pembelajaran PAI mengenai Quran Surah Al-Kafirun. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita berdoa bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ananda kelas 6, sebelum Ustazah mulai pembahasan hari ini, pastikan dulu alat tulis dan Al-Quran sudah tersedia ya. Dan tugas minggu lalu yang Ustazah berikan mengenai hafalan, bacaan, terjemah Quran Surah Al-Kafirun untuk dikerjakan ya. Nah, mengenai kandungan Quran Surat Al-Kafirun, bagaimana sih? Ada apa saja? Yuk kita simak bagaimana kandungannya. Kandungan Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini memiliki arti orang-orang kafir, diambil dari bunyi ayat pertama. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Turun di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah dan menempati urutan ke-109 dalam Al-Quran. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Kafirun ini adalah ajakan kaum musyrikin yang selalu berupaya menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Nah, berbagai cara dilakukan oleh orang kafir itu, baik dengan bujukan harta, kedudukan, maupun ancaman dan siksaan kepada Rasulullah. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan. Akhirnya, timbullah gagasan mereka untuk mengajak kompromi atau bekerja sama dengan Rasulullah untuk menyembah apa yang mereka sembah selama 1 tahun, dan 1 tahun kemudian orang kafir menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan surat Al-Kafirun dan menjadi jawaban dari Rasulullah atas ajakan orang kafir. Tentu saja Rasulullah dengan tegas menolak ajakan mereka. Jadi, peristiwa yang terjadi dalam asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini menjadi landasan sejarah kerukunan antara umat Islam dengan umat agama lain. Surat Al-Kafirun ini menjadi salah satu fondasi toleransi antar umat beragama. Kandungan surat Al-Kafirun pertama adalah melaksanakan ajaran agama tanpa mengganggu. Misalnya, ketika kita memiliki tetangga yang tidak seakidah dengan kita atau berbeda agama dengan kita tidak boleh mengganggu mereka ketika sedang beribadah. Yang kedua, kaum mukmin tidak akan beribadah seperti ibadahnya orang kafir. Seperti dijelaskan dalam ayat kedua, 3, 4, itu dijelaskan bahwa Rasul itu tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh memaksa mengikuti suatu agama. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengajak tetangga, teman, atau saudara untuk memeluk agama Islam, tentu tidak boleh dengan paksaan, harus dengan lemah lembut dan juga tidak mengganggu. Nah, bagaimana sih cara menerapkan kandungan surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, dengan cara menjaga keimanan kita. Keimanan kita harus tetap dijaga agar tetap kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan lain. Kedua, memiliki sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini adalah menghargai perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga, tidak memaksa kehendak. Misalnya, ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, tentu saja kita tidak boleh memaksa. Harus menunggu atau melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, ada menjaga keamanan di masyarakat.
Nah, dengan kita saling menghargai, memiliki toleransi, tentu kita akan menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Kita harus menerima perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Setelah menyimak penjelasan dari Ustazah tadi, Ustazah memiliki tugas untuk Ananda kelas 6. Silahkan dibuka buku LKSPAI-nya halaman 5. Di sana, Ananda diminta untuk mengerjakan kegiatan mandiri, menulis kembali surat Al-Kafirun pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian, garis bawahi mana saja yang termasuk hukum bacaan mad jaiz munfasil dan qalqalah. Ingat ya, tugas ini silahkan di-upload di Moodle. Nah, Ananda kelas 6, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai kandungan surah Al-Kafirun. Jangan lupa tugas yang Ustazah berikan untuk dikerjakan ya. Oke, mungkin itu pembelajaran untuk kesempatan hari ini. Dicukupkan sekian, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Lukman Al-Hakim Yogyakarta dengan Akta Nomor 2 tanggal 27 Juni 2012.